Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Munanda Irawan, mahasiswi Teknik Pertanian angkatan 2018 Universitas Syah Kuala. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas laboratorium elektronika. Kali ini saya akan membahas mengenai gerbang logika dan jembatan Weston. Pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau logic gates adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Bilangan biner ini adalah angka 1 dan 0 dengan menggunakan teori matematika Boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis yang terdapat pada gerbang logika. Yang pertama ada gerbang AND, yang kedua gerbang OR, yang ketiga gerbang NOT, yang keempat gerbang NAND, yang kelima gerbang NOR, yang keenam gerbang XOR, dan yang ketujuh adalah gerbang XNOR. Berikut adalah simbol dari tiap-tiap gerbang beserta dengan tabel kebenarannya. Yang pertama adalah gerbang AND, berikut adalah simbolnya beserta dengan tabel kebenaran, dengan A dan B sebagai input dan Y sebagai output. Selanjutnya adalah gerbang OR, yang ketiga gerbang NOT, selanjutnya gerbang NAND, lalu gerbang NOR, dan selanjutnya adalah gerbang XOR, dan yang terakhir adalah gerbang XNOR. Untuk lebih memahami materi tentang gerbang logika, kita akan menjawab soal berikut. Dari gambar ini diketahui input X adalah 0 dan input Y adalah 1. Dan yang ditanya adalah Z sebagai output. Baiklah, karena kita sudah mengetahui nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, kita akan mencoba menjawab soal ini. Pertama-tama, kita akan melihat nilai input 0 dari X ini akan bertemu dengan gerbang apa? Ya, ini adalah gerbang NOT, di mana jika nilai inputnya 0, maka akan menghasilkan nilai outputnya adalah 1. Jadi satunya akan kita tuliskan di sini. Sudah. Jadi yang lalu 0 ini akan kita teruskan ke sini. Oke. Kita tuliskan 0 di sini. Sudah. Selanjutnya kita bertemu dengan gerbang ini adalah gerbang XOR, di mana jika inputnya 1, 0 akan menghasilkan outputnya adalah 1. Jadi kita tuliskan satunya di sini. Oke. Selanjutnya kita beralih ke input Y, di mana nilainya adalah 1 dan bertemu lagi dengan gerbang NOT, maka akan menjadi 0. Jadi 0 kita tuliskan di sini. Baiklah, jadi selanjutnya ini kita bertemu dengan gerbang N. Oke, di mana gerbang N ini jika inputnya 1, 0, maka akan menghasilkan outputnya 0 juga. Jadi nilai Z ini sama dengan 0. Mudah kan teman-teman? Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone adalah susunan rangkaian listrik guna mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui besarannya. Fungsinya untuk mengukur nilai suatu hambatan dengan cara arus yang mengalir di galvanometer sama dengan 0, sebab potensial ujungnya sama besar, sehingga bisa dirumuskan dengan perkalian silang. Jembatan Wheatstone memiliki 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. Untuk lebih memahami materi tentang jembatan Wheatstone, kita akan membahas soal berikut. Baiklah, sebelum kita menghitung nilai resistansi dari rangkaian ini, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa persyaratan untuk diberlakukannya jembatan Wheatstone. Syaratnya adalah jika hasil perkalian dari R1 dan R3 sama dengan hasil perkalian dari R2 dan R4, maka
R5-nya bisa diabaikan. Dengan mengetahui persyaratan tersebut, kita akan melihat apakah R1 dikali R3 dari rangkaian ini sama dengan R2 dikali dengan R4. Baiklah, kita lihat. Nilai R1-nya 2 ohm, nilai R2-nya 3 ohm, nilai R3-nya 15 ohm, nilai R4-nya 10 ohm. Maka R1 dikali R3 jadinya 30 ohm, dan R2 dikali R4 jadinya juga 30 ohm. Maka kita bisa menggunakan jembatan Wheatstone pada rangkaian ini. Baiklah, langkah pertamanya itu kita akan menserikan R1 dan R4, di mana R1-nya itu 2 ohm dan R4-nya itu 10 ohm. Maka R1,4 sama dengan 2 ditambah 10, hasilnya 12. Lalu selanjutnya kita akan menserikan R2 dan R3, di mana R2 adalah 3 ohm dan R3 adalah 15 ohm. Maka R2,3 sama dengan 3 ditambah 15, maka mendapatkan hasil 18 ohm. Lalu langkah yang ketiga adalah memparalelkan hasil seri dari R1 dan R4 dan R2 dan R3. Jadi 1 per R sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 18. 1 per R sama dengan 0,0833 ditambah 0,0555. 1 per R sama dengan 0,1388. Jadi R sama dengan 7,2046 ohm. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.